kita berada hari ini, mungkin kita dalam keluarga kita di rumah, dalam pembaringan, mungkin ada yang kurang sehat hari ini. Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk datang bersama untuk menyembah, memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudusnya mampu bekerja dimanapun berada. Mari kita tutup mata sebentar saat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita yakini bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam setiap keluarga kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Sungguh semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, ketika Engkau hadir, Engkau berkenan, hadirat-Mu turun, menjamah setiap hati kami pada saat ini, menjamah setiap keluarga kami hari ini. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami secara pribadi, keluarga kami, kerjaan kami Tuhan, bahkan usaha kami Bapa. Kau mengetahui segala keadaan kami hari-hari ini. Pimpin kami ibadah pada pagi ini, biar nama-Mu saja dipermuliakan, nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat keluarga yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemulihan kasih Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemulihan ekonomi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemulihan iman kami pada saat ini. Kesembuhan yang sedang terjadi pagi ini, kami percaya nama Yesus berkuasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita pagi ini Bapak Saudara. Kita yakini kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segalanya. Tuhan hadir dimanapun Dia berada. Ketika Dia dipuji, Dia ditinggikan, 2-3 orang memuji menyembah Dia, Dia hadir. Dia lakukan suatu perkara-perkara yang dahsyat. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam keluarga kami, Kau hadir dalam rumah kami, dalam kehidupan kami pagi ini. Layaklah kami memuji-muji Engkau karena kebaikan-Mu, karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tidak tinggalkan kehidupan kami, karena Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Mari kita panggil Dia Bapa saat ini. Kita datang dengan hati yang terbuka di hadapan Dia saat ini. Haleluya. Kemuliaan Kau janjikan. Sekali lagi katakan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti. Peluk setiap kehidupan kami pagi ini Bapa. Saat ini Tuhan. Haleluya.
bersama-sama dengan segenap hati kita. Besar setiamu, Kau nyatakan. Engkau Bapa yang mengerti setiap hati kami, keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Betapa Engkau tidak tinggalkan hidup kami Tuhan, dan kemuliaan yang Kau janjikan. Iman kami pagi ini Tuhan, kami nyanyikan pujian kami pagi ini. Saat ini Tuhan, hanya nama Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya, kami percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan. Haleluya Yesus, takkan ku ragu Tuhan, dan takkan kami takut. Oh, nama Yesus yang berkuasa. Takkan ku ragu, takkan ku ragu. Kaulah Tuhanku, Kaulah imanku. Sama-sama katakan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam. Bekerjalah Roh Kudus pagi ini, diberkatilah Engkau melalui puji-pujian kami Tuhan. Kuasa hadirat-Mu turun dan setiap keluarga kami pagi ini, dimanapun kami beribadah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, percaya. Haleluya, haleluya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Sekali katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam keluarga kami hanya nama Yesus yang ditinggikan, menjadi imam kami, menjadi penyelamat kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sampai akhir hidup kami tetap percaya bahwa nama Yesuslah yang menjadi kekuatan, menjadi kemenangan dan sukacita dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bagi saudara, kita siap memuji Tuhan. Mari kita bersukacita. Saya percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kehidupan kita hari-hari ini. Kita akan pujian ini buat Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang,
bersama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Kami berlari tidak menjadi lelah Tuhan, karena Kau adalah sumber pengharapan kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Glory, bagimu hormat Tuhan, hanya bagi nama-Mu kemuliaan. Haleluya. Kita lebih dari, sekali katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara di rumah bertepuk tangan memuji menyembah Tuhan. Ada sukacita, ada kemenangan dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kekuatan kita adalah firman Tuhan yang meneguhkan, yang mengoreksi, yang menguatkan hati kita saat ini. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Sungguh hanyalah Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami hari-hari ini. Hanya nama Yesuslah tempat kami berlari mencari keselamatan. Dimanapun Kau berada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa firman yang Kau tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, bahkan menjadi rema untuk hari ini, esok sampai selama-lamanya Tuhan. Glory ya Bapa. Kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Setiap jiwa yang haus, setiap semangat yang sudah mulai pudar, yang kecewa dengan pengharapan, dengan keadaan, sekali lagi kan pujian ini, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab ku percaya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap percaya nama-Mu Yesus tak akan terganti dalam hidup kami, dalam iman kami. Haleluya. Firman-Mu yang tak pernah berubah. Betapa dahsyatnya firman-Mu Tuhan. Kekuatan di hidup
Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Sekalipun kami tidak ibadah seperti biasa dan kami boleh ibadah secara online, tapi hari ini pagi yang cerah Kau berikan waktu kami, dan kami siapkan diri bersama-sama dengan keluarga kami dan pribadi kami mengadakan satu ibadah secara online dengan baik. Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, urapi kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Kami serahkan segala persoalan kami, masalah kami semua kepada Bapa di surga. Dan lebih pada Tuhan, terimalah segala pujian penyembahan, baik satu dupa yang harum pandangan Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Saya ambil dari Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Firman Allah berkata, betapa hebat kuasa Allah bagi saudara yang percaya. Jadi ada sesuatu yang sangat menarik. Kuasa Allah hebatnya bagi saudara yang percaya. Kalau ia tidak percaya, dia tidak akan merasakan kuasa Allah. Ya. Bagi mereka yang tidak percaya, dia tidak akan menikmati betapa hebat kuasa Allah. Tapi bagi mereka yang percaya, betapa hebat kuasa Allah bagi orang itu yang percaya. Betapa penting percaya, artinya beriman sepenuh kepada Dia. Percaya artinya menyerahkan hidup sepenuh kepada orang yang dipercaya. Ya, arti percaya itu menyerahkan hidup sepenuh kepada orang yang dipercaya. Ya, kepada orang yang dipercaya. Sebagaimana seorang anak, dia punya orang tua. Anak itu tidak pernah ribut. Papa, besok makan apa? Dia percaya bahwa bapaknya siap memberi makan. Dia percaya penuh pada orang tuanya bahwa bapaknya siap memberi makan. Demikian juga dalam hidup kita ini. Ya, di suasana pandemi ini, di mana saat ini umat Kristiani akan mengalami atau test case atau ujian iman. Ada yang goyang, ada yang tetap tegar, ada yang ambruk. Tergantung imannya. Saat ini suasana pandemi ini ujian untuk anak-anak Tuhan. Bagaimana imannya diuji. Di suasana yang sulit ini diuji. Gereja Tuhan harus masukin masa sengsara. Masa yang sulit kita sudah masuk. Disitulah test case-nya atau ujian yang dihadapi anak-anak Tuhan. Apa imannya? Apakah masih tegar? Apakah goyang? Apakah yang ambruk? Tergantung saudara orang itu percayanya kepada kuasa Allah. Nah, kita akan ketemukan dalam Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai 20. Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai ayat 20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membuah di tengah-tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancar air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan
yang membuat semuanya itu, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Di sini kita ketemuan ada 4 hal yang sangat menarik. Siapakah Allah yang saudara sembah? Yang kedua, situasi yang terjadi atau suasana yang terjadi pada hari-hari ini. Yang ketiga, doanya dijawab. Yang keempat, jawaban doa. Yang pertama, ya, untuk mengetahui betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya. Yang pertama, kita harus mengenal siapakah Allah yang saudara sembah. Jadi untuk mengetahui betapa hebat kuasa Allah bagi saudara yang percaya, kita harus mengenal dulu siapakah Allah yang kita sembah. Siapakah Allah yang kita percayai. Itu penting. Ya, itu penting. Siapa yang Allah yang kita percayai. Penting. Baru kita percaya. Nah, Dia adalah Elohim. Elohim. Dia adalah Allah. Elohim. Dia Allah. Namanya Yahweh. Tapi karena sakral, orang Israel mengenal Adonai. Dalam perjanjian baru, ya, Allah itu disebut Theos. Namanya disebut Kurios. Ya. Kurios itulah yang menjadi manusia. Sebagaimana Yohanes 1:14. Firman yang telah menjadi manusia, itulah pribadi Kurios, itulah Kristus. Dia yang menjadi manusia. Kalam atau firman jadi manusia, dan dia berkata, Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Wahyu 1 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian, ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapakah yang awal itu? Siapa yang berkata saat itu? Yohanes, yang berkata pada Yohanes itulah tidak lain Yesus di dalam kemuliaannya. Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan pada Yohanes di Pulau Patmos. Dia tunjukkan jangan takut. Yesus selalu berkata jangan takut. Yesus yang saya sembah, Allah yang saya sembah, dia selalu berkata jangan takut. Hari ini juga dia berkata jangan takut. Ya, dia selalu berkata jangan takut. Jangan takut. Dan dia berkata, aku yang awal dan yang akhir, atau Alfa dan Omega. Dan dia berkata kembali, dikatakan ayat 18, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus yang saudara sembah, Allah yang saudara sembah itu bukan Allah yang mati. Jadi saudara menyembah bukan pada Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dia bangkit, dia hidup, kamarnya hidup, dia tidak mati, tapi dia hidup selama-lama-lamanya. Bahkan dia pegang kunci maut dan kerajaan maut. Dalam kuasa dia yang luar biasa. Kunci maut dan kerajaan maut dalam kuasanya. Bayangkan orang yang megang kunci itu betapa hebat kuasanya. Saudara bisa masuk ke gereja, tapi kalau dibuka kunci oleh Rian atau suaminya Stephen, tapi kalau jika Stephen dia diam, ya, saudara tidak akan masuk ke gereja. Sebab dia megang kunci dia, betapa hebat kuasanya. Dia kuasa yang dahsyat, yang diberikan Bapaknya, ya, dan dia dikatakan dia hidup, namanya hidup, ya, dia bisa mengadakan aktivitas. Saudara pernah lihat mayat?
Ya, saudara pernah lihat mayat, saudara kurang puas, pengen lihat dengan mata sendiri, pergilah ruang ICU. Di situ saudara akan lihat ruang mayat-mayat. Ya, mayat-mayat. Namanya mayat, namanya mati, gak bisa apa-apa. Ya, gak bisa berbuat apa-apa. Ya, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus yang mati, tapi dia hidup. Dia berkata, jangan takut, jangan takut, aku hidup. Kalau aku hidup atau Yesus hidup, dia sanggup menolong saudara. Maka dia berkata, jangan takut. Kalau dia mati, dia tidak akan berkata jangan takut, karena tidak bisa buat apa-apa. Namanya mati hanya jengker, diam. Tapi dia hidup. Hari ini saudara datang pada Tuhan yang hidup, dia hidup. Dan dia berkata jangan takut. Jangan takut. Dia Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Namanya hidup. Ya. Namanya hidup, dia sanggup menolong persoalan sulit yang saudara hadapi pada saat-saat pandemik ini. Situasi yang mencekam yang saudara rasakan hari ini seperti tidak berdaya. Ya. Dan sebagaimana dikatakan pada ayat Yesaya 41 ayat 17a. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Saya ulang ya. Orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Tidak, mereka kering kehausan. Ya, bayangkan, orang sengsara, orang miskin mencari air tetapi tidak ada, dan dia mengalami apa katakan? Lidahnya kering kehausan. Betapa sengsaranya. Betapa sengsaranya dengan situasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Saudara lihat bagaimana mereka merasakan, dan suasana hari-hari ini mereka dikatakan mengalami sengsara, ya, mengalami penderitaan. Dapat banyak dikatakan orang miskin, dikatakan sudah banyak orang miskin mencapai berapa? Saya tidak tahu persis berapa yang sudah orang menjadi orang miskin. Ya, apa dicari? Mencari air. Orang butuh air. Manusia butuh air. Mencari air. Tetapi tidak ada. Ya. Kering. Gak ada. Gak ada. Ya. Lidah mereka kering kehausan. Ini dalam keadaan menderita. Pada saat Yesaya diutus Tuhan sebagai Nabi Allah. Dia melihat keadaan bangsa Israel di dalam keterpurukan sedemikian rupa. Di saat-saat ini bagian yang terjadi pada zaman Yesaya terjadi pada saat sekarang ini. Banyak orang mengalami sengsara, mengalami penderitaan, mengalami suatu hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dan bukan saja sengsara, miskin. Miskin cari air. Air nggak ada. Lidah mereka jadi dikatakan menjadi kering karena kehausan. Kehausan. Inilah keadaan yang kita lihat hadapi pada hari-hari ini. Ya, kita tak tahu kapan pandemi akan berlalu. Hanya satu kunci, doa. Disinilah kita lihat keadaan di zaman Yesaya. Bagaimana saat bangsa Israel mengalami sedemikian rupa. Dan mereka dikatakan dalam keadaan sengsara. Kemana kita selari? Hanya satu kunci, doa. Hanya satu kunci, doa. Hanya satu jalan, doa. Doa. Perhatikan ayat 18, ayat 17b. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka.
Jelaskan, Alkitab berkata, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka atau doa mereka. Di dalam keadaan sengsara, di dalam keadaan sulit, ya, kemana kita harus menjerit? Hanya satu kunci, doa. Bunuh diri, masuk neraka. Mencuri, cerita baru lagi. Nipu, cerita baru lagi. Hanya satu kunci, rahasia. Aku, Tuhan, menjawab doa mereka. Aku, Tuhan, akan menjawab doa mereka. Aku, Tuhan. Ya, aku, Tuhan, menjawab doa mereka. Ya, hanya satu kunci, tidak lain hanya doa. Bunuh diri bukan jalan keluar, mengutang bukan jalan keluar, berbuat dosa bukan jalan keluar. Hanya satu jalan keluar, doa. Ternyata apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan, aku, Tuhan, akan menjawab doa mereka. Aku, Tuhan. Kita perhatikan jawaban doa yang keempat. Jawaban doa pada ayat 18 sampai 20. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menunggu pohon sanobari padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Kenapa? Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Betapa hebat kuasa doa. Ya. Betapa hebat kuasa doa. Ya, betapa hebat kuasa Tuhan. Karena doa-doa saudara, bagi orang yang percaya, Allah turut campur tangan. Dan Allah mendengar doa saudara. Dan lihat, saat dalam keadaan sengsara, bangsa Israel hanya berdoa. Dan dikatakan pada ayat 18, aku membuat sungai-sungai, aku akan membuat padang gurun, aku akan menanam pohon aras, aku akan menumbuhkan, dan segala-galanya aku, Tuhan yang berkarya. Maka betapa hebat kuasanya, Tuhan yang berkarya. Mungkin saudara, bagaimana Tuhan nolong saya, nanti urusan Tuhan. Kita nggak usah bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan nolong saya, bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saya, bagaimana Tuhan memulihkan rumah tangga saya, bagaimana Tuhan memulihkan bisnis saya. Nanti Tuhan yang turut campur tangan. Jangan andalkan kemampuan otak kita, jangan mengandalkan kepintaran kita. Kepintaran manusia terbatas, tapi Allah yang tidak pernah terbatas, Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Dia sanggup menolong dan menyelesaikan saudara. Ya, maka dikatakan pada ayat yang ke-19, ayat 19, 20 maksud kami, 20. Supaya semua orang melihat, mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi saat pandemi, nanti orang lihat, oh iya, betul ya, Tuhannya orang Kristen hidup. Oh betul ya, Allah ini sembah oleh orang itu hidup, Allah yang sembah oleh rakyat itu hidup. Kenapa? Sebab firman Allah kata, melihat, mengetahui, memperhatikan dan memahami betapa hebat kuasa Allah. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, semua diizinkan Tuhan. Ya, semua diizinkan Tuhan supaya
nanti cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memulihkan, cara Tuhan menyelesaikan, cara Tuhan menolong hidup saudara. Saudara akan kaget sendiri. Ya, orang akan melihat, mengetahui, memperhatikan, memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi jelas, yang membuat sesuatu terjadi ajaib karena Tuhan. Maka dikatakan betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya. Kalau saudara percaya, menyerahkan sepenuh kepada, nanti cara Tuhan menolong, menyelesaikan, memulihkan ekonomi saudara. Nanti kita lihat, betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Saudara akan kaget, bukan saudara yang kaget, tapi yang lihat, mengetahui, memahami, melihat, dan memperhatikan. Benar-benar ya, Tuhan yang orang Kristen hidup. Tuhan yang orang Kristen hidup. Ya. Maka itu dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menebukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, aku. Firman kata, jangan takut. Kembali firman Allah dengungkan pada pagi hari. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Sebab firman Allah, aku menyertai saudara, atau Immanuel. Yang kedua, ya, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yang ketiga, aku akan meneguhkan. Bahkan yang keempat, dan aku akan menolong engkau. Yang kelima, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada 5 poin. Jangan takut. Tuhan katakan jangan takut. Immanuel, jangan bimbang, meneguhkan, menolong, dan akan memegang. Bahkan dikatakan membawa kemenangan. Perhatikan ayat 20 ayat yang 10 ayat 10c. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Membawa engkau, memegang tanganmu dengan tangan kananku membawa kemenangan, bukan kekalahan. Ingat, membawa saudara bukan kekalahan, tapi kemenangan. Ingat, kemenangan. Tuhan tidak memberikan kekalahan, tapi kepada kemenangan. Saat sekarang ini, ya, atlet-atlet pergi ke Jepang, kita doakan mendapat hasil kemenangan. Ya, kemenangan. Kalau Tuhan berkarya, kalau dia berkata jangan takut, aku akan membawa engkau bukan kekalahan, tapi kemenangan. Kemenangan diberikan atas hidup saudara dalam menghadapi tantangan hidup. Kemenangan diberikan dalam saudara menghadapi persoalan hidup. Kemenangan diberikan dalam menghadapi situasi yang saudara hadapi. Kemenangan diberikan, saudara tidak takut lagi. Tidak cemas, khawatir. Kemenangan diberikan dengan tangan kanan Tuhan. Tuhan beri kemenangan. Ya, Tuhan berikan kemenangan. Bukan kekalahan, tapi kemenangan. Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan berikan kemenangan khusus kepada saudara. Ya, bukan kekalahan, tapi kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, kemenangan. Betapa hebat kemenangan yang Tuhan berikan. Dan saudara akan alami. Saudara akan bersaksi, benar Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi saya. Karena saya percaya kepada Engkau. Kalau saudara tidak percaya, kuasa Tuhan tidak nyata. Tapi kalau saudara percaya sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan beban saudara, masalah hidup saudara, semua kepada Tuhan. Nanti saudara lihat, oh Tuhan, benar ya, iya betul. Sebab saudara bukan nyembah pada Allah mati, tapi Allah yang hidup, yang sanggup menolong
dan menyelesaikan persoalan saudara. Sesulit apapun, sesukar apapun, bagi Tuhan tidak ada kata sukar. Semua akan beres kalau Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sidang jemaat, saya jemput menghormat. Saudara-saudaranya hadir. Kita sama-sama dudukkan kepala. Kita pejamkan mata kembali. Benar Bapa di surga, ampuni segala dosa kami. Banyak kami masih ragu akan Engkau. Kami ragu akan kuasa Engkau. Kami ragu akan cinta-Mu kepada Engkau. Bukankah Engkau memberi kemenangan buat kami, bukan kekalahan. Sering kami mengalami kekalahan kalau kami kurang percaya. Tetapi kalau kami percaya sepenuh kepada Tuhan, kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Maka pada pagi hari ini kami serahkan persoalan kami, rumah tangga kami, hidup kami, keluarga kami semua di bawah kaki salib-Mu. Besok kami cari nafkah, kami harus bekerja sepanjang hari. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kalau Engkau katakan jangan takut, kami percaya, tebalkan iman percaya kami kepada Engkau. Iblis memberikan kata takut, tapi Engkau berkata jangan takut. Biar kami tetap pegang firman-Mu dalam hidup kami semua. Setiap perjalanan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan bisnis kami, rumah tangga kami semua kepada Tuhan. Setiap perjalanan usaha kami percaya pada badai pasti berlalu. Kami percaya kemenangan Kau berikan dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jangan sampai kami terpapar virus corona. Bagi anak-anak-Mu yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Kami bersyukur Engkau nyata dalam hidup. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, tanah air kami Indonesia. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap berlaku. Kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biar yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Mulai vaksin, mereka mau taat dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk melengkapi suatu ibadah. Kami juga belajar taat kepada firman. Kami memberi persembahan dalam ibadah dengan sukarela, dengan cinta, tanpa motivasi lain. Dan kami juga memberikan korban syukur, hak milik kepada Tuhan. Semua kami lakukan dengan cinta, bukan terpaksa atau motivasi lain. Karena kami mengasihi Engkau. Kami percaya orang yang mengasihi Engkau tidak tinggalkan hidup kami. Orang menabur cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan buat tangannya, anak hidupnya dengan berkat-berkat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan, biarlah minggu depan bisa ibadah secara offline dengan baik Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah secara baik dengan baik. Tapi kalau izinkan, kami serahkan semua kepada Tuhan. Yang terbaik, Engkau akan memberikan buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan